teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak Ibu. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau mencek kehadirannya ya. Ya, Yulianti hadir. Hadir dong, Bu. Bu Pida hadir. Saya, Bu. Romian hadir. Hadir, Ibu. Yulia. Hadir, Bu. Liana. Hadir, Bu. Ariel. Hadir, Bu. Yuniutari. Hadir, Bu. Ina. Hadir, Bu. Berarti Yusina sudah hadir, Nak? Belum ya? Lambat dia, Bu. Terlambat dia, Bu. Ya? Iya, Bocor iya. ban keretanya tadi, Bu. Jalan ya, Bu. Kok tahu? Tadi kami lewati dia, Bu. Atron tadi ditumpangi lah, Nak. Udah nggak muat kami, Bu. Kami udah tertib. Oh, ya sudah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Nak, kita nyanyikan dulu lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Tahu kan? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Iringi musik tuh ya, Nak. Kenapa? Pak lagu ini nggak boleh kau kasih tahu. Sekali akan berakhir itu, Pak. Presentasi. Baru mulai. Udah nampak belum? Udah, Bu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama yuk. Indonesia kebangsaanku, darahku. Di sanalah aku berdiri, menseduh ibuku. Indonesia kebangsaanku, dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku. bangunlah jiwanya, bangunlah batinnya, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hidup Indonesia Raya. Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Suaranya bagus-bagus ya, cocok jadi penyanyi nih semua ini. Oke, anak Ibu, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui tayangan video, siswa dapat mengumpulkan informasi gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video tentang organ peredaran darah manusia, siswa dapat mengenali cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati pantun, melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menelaah isi pantun dengan tepat. Dan yang kelima, memahami ciri-ciri pantun pada PowerPoint, siswa dapat membuat pantun dengan menjaga kesehatan, tentang menjaga kesehatan tubuh secara mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Di sini ada teks.
Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Bu. Ya, di sini ada berapa paragraf teksnya ini? Ada Tidak berapa? kelihatan, Bu. Belum. Ada? Nampak, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Kasih judulnya itu, Bu. Iya, baru slide 1, Bu. Ini sudah nampak? Belum, Bu. Tekan F5, Bu. Udah F5-nya. Coba ulangi, Bu. Coba saya ulangi ya. Oke, Nak. Ini nampak? Nampak, Bu, tapi masih slide 1, Bu. Kenapa begitu ya? Begini saja anak-anak ya, gini bisa. Kalau begini nampak? Nampak, Nampak, Bu. Bu. Ya ini Ya. saja lah. Oke. Oke, anak ibu siapa yang bisa membaca untuk paragraf yang pertama? Saya, Bu. Silakan Ariel. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association (BMA), bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bangun dia sendiri dari ayunan. Bersepeda dengan santai akan Datangnya, mengatur Kakak. detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pompa darah. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Oke, terima kasih anak ibu Ariel. Tepuk tangan dulu untuk Ariel, dia sudah berani membaca. Oke, lanjut yang paragraf 2, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan anak ibu Yulinda. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Yulinda. Tepuk tangan dulu untuk Yulinda. Sudah berani membaca. Nah, tadi teksnya itu mengenai apa, Nana? Itu mengenai bahwa bersepeda itu sangat berpengaruh untuk kesehatan pembuluh darah kita. Ibu mau tanya, siapa tadi yang pergi ke sekolah naik sepeda? Saya jalan kaki. Saya jalan, Bu. Jalan kaki. Diantar, Bu. Diantar naik apa, Nan? Naik sepeda? Delman. Naik Sepeda kereta, Bu. motor, Bu. Naik kereta, Bu. Sepeda motor. Iya, untuk anak ibu yang pergi sekolah naik sepeda dan berjalan kaki itu sangat bermanfaat ya, Nak, untuk kesehatan organ peredaran darah kita. Nah, untuk memperdalam pembahasannya, ini ada ibu tampilkan video. Mari sama-sama kita tonton. Gangguan atau penyakit, organ akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang gangguan atau penyakit sebelum masuk. Sudah nampak? Sudah, Nampak, Bu. Bu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah.
Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama, yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia, yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Dan anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan berikutnya pada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala, dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini
merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh, karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Putri D. Oke, tadi sudah ditonton kan anak-anak videonya. Sekarang Ibu akan membagikan 3 kelompok untuk kelas ini. Yang pertama, kelompok segitiga. Itu Yusina, Yulianti, Ariel, Siska. Kelompok lingkaran, Mupida, Yulinda, Romian. Kelompok persegi, Yulia, Juliana, Nina, dan Yuni Utari. Oke, sudah tahu kan masing-masing kelompoknya? Coba Ibu tanya kelompok segitiga siapa tadi? Lupa, Bu. Ariel, Bu. Ini Ibu tampilkan lagi. Kelompok segitiga tadi? Ariel. Saya, Bu. Nah, iya. Kelompok lingkaran? Bu. Saya, Bu. Kelompok persegi? Saya, Bu. Ya, masing-masing sudah tahu kelompoknya. Jadi Ibu berikan kamu kesempatan untuk berdiskusi terhadap LKPD yang sudah Ibu kirim kemarin di WA Group. Sudah dapat kan? Sudah, Bu. Untuk kegiatan 1 dan 2, tolong kamu kerjakan ya, Nak. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan sama Ibu. Oke, selanjutnya anak Ibu, supaya jangan bosan. Kita mau melakukan ice breaking. Tepuk semangat, siapa yang tahu tepuk semangat? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, iya. Lihat arahan dari Ibu ya. Nanti kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ibu mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Kenapa mukanya ini pada murung-murung semua? Mana senyumnya? Halo, Bu. bilang halo, jawabnya hai. Kalau Ibu bilang hai, jawabnya halo ya. Ya, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Kita lanjut pelajaran kita. Jadi,
Gangguan organ peredaran darah itu ada banyak ya, Nak. Jadi untuk menghindari supaya kita jangan terserang penyakit tersebut, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu adalah slogan yang sering kita dengar. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ya juga bisa kita peroleh dari pantun. Ibu ada pantun. Nanti supaya kita bacakan bersama-sama. Jadi, pantun ini sepertinya sudah kita pelajari di tema sebelumnya ya. Pantun adalah suatu karya sastra lama yang sudah sejak dahulu mengandung amanat kepada penonton atau pembaca. Pantun merupakan suatu karya sastra lama yang sudah ada sejak dulu. Ciri-ciri pantun ada 5. Pertama, Ini enggak guna, Mak. pada baris 1 dan 2. Yang kedua, memiliki isi pada baris 3 dan 4. Yang ketiga, dalam setiap baris harus memiliki Tapi gini, Mak. 8 sampai 12 kata. Yang keempat, Jangan nanti. 4 baris. Dan yang kelima, dalam bait memiliki akhiran atau sajak ABAB. Sekarang, kita amati dulu pantun ini. Nampak kan anak? Nampak ini? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Siapa yang bisa membacakan pantun ini? Nampak, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kamu tidak coba dibaca, Nak. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Oke, bagus Mufida. Tepuk tangan untuk Mufida. Fablus, Mufida. Ya, sekarang kita sama-sama menganalisis pantun yang tadi dibacakan Mufida. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menjawab itu? Apa jenis pantun di atas? Pantun nasihat, Bu. Bagus, pantun nasihat. Yang kedua, ada berapa baitkah pantun di atas? 4, Bu. 4, Bu. Ada 4. Yang benar. Satu bait, Bu. Satu itu, Bu. Satu, Bu. Oh, satu itu, Bu. Iya, barisnya 4. Semalam aku nggak baca buku, Bu. Lupa, Bu. Iya, aku juga. Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? 4, Bu. Baru 4. Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Coba kita baca mana yang sampiran di situ. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Dari 1 dan 2 itu, Bu. Ya, mantap Romian. Pertanyaan kelima. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Yang mana isi pantunnya? 3 dan 4. Jangan sampai mengobati. Iya, mantap. Berarti anak-anak ibu sudah terbiasa ini pantun ini. Nonton Upin Ipin, Bu. Nah, ini si Jarjit. Lihat Jarjit kan? Iya. Oke. Kembali lagi kita lihat LKPD-nya. LKPD yang ke-4 yang sudah Ibu bagi untuk membuat pantun. Nah, sekarang Ibu tugaskan anak-anak Ibu untuk membuat pantun per kelompok tentang kesehatan tubuh. Oke, silakan dikerjakan anak-anak Ibu satu bait saja. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah bisa ditampilkan ya hasil kerjanya tadi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita presentasikan dulu untuk kelompok yang pertama, kelompok segitiga. Coba Nak dijawab LKPD yang tadi. Yang kedua tentang membuat
peta pikiran penyakit dan cara pencegahan organ peredaran darah manusia. Untuk kelompok 3, silakan Nak ditampilkan tugasnya. Siapa yang bisa? Coba dulu Yulianti, bisa ditampilkan tugasnya. Belum, Bu. Masih ngerjakan, Bu. Aril, Bu, Aril. Kelompok siapa yang sudah selesai membuat peta pikirannya? Lingkaran sudah, Bu. Kelompok lingkaran silakan Nak coba ditampilkan. Nampilnya gimana, Bu? Coba tampilkan Nak di sini biar sama-sama kita lihat ya. Baik, Bu. Sudah nampak, Bu. Sudah Nak. Coba dibacakan Nak. Gangguan organ peredaran darah. Penyakit. 1. Stroke. 2. Hemofilia. 3. Leukemia. 4. Hipertensi. 5. Hipotensi. Cara pencegahan. 1. Istirahat yang cukup. 2. Menjaga pola makan yang sehat. 3. Berolahraga teratur. 4. Menghindari asap rokok. Sudah, Bu. Gantian Ananda Mufidah, Bu. Bagus, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok lingkaran. Sekarang kita lanjut lagi. Siapa yang bisa membacakan peta pikirannya? Kelompok persegi sudah? Belum, Bu. Kelompok segitiga. Mana nih kelompok segitiga? Banyak anggotanya tapi nggak siap-siap ini. Ya Bu, main-main aja tuh Bu. Iya. Mana, Nak? Ayo Yulianti, bacakan, Nak. Tunggu dulu, Bu. 12 tambah 13, 24. Ketawa sih. Ananda Yuni Utari yang ngerjain, Bu. Ketawa dia, Bu. Tuh. Ini kelompok segitiga sama kelompok persegi ini nggak semangat ini. Juliana sudah tuh, Bu. Iya, Bu. Si Juliana udah siap itu, Bu. Dia yang nulis, Bu. Nah, Yang nulis itu, Bu. Udah yang 100 kami aja, Bu, lingkaran, Bu. iya ya sudahlah, nggak mau ini kelompok lingkaran ini, kelompok persegi nih. 100 lah untuk kelompok lingkaran. Nah, sekarang Ibu mau minta masing-masing kelompok membacakan pantun tentang menjaga kesehatan yang sudah kamu buat. Coba untuk kelompok segitiga. Sudah ada pantunnya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo dibacakan. Berolahraga pagi badan sehat, bersepeda sambil makan roti. Kalau capek perlu istirahat, sambil tiduran tenangkan hati. Satu. Iya, Bu. Baru selesai kan, Bu? Semua Ada lagi, Bu. itu hanya Yulianti yang bekerja. Saya, Bu, bisa, Bu. Ayo pindah ke kelompok Yulian. Kelompok Glenn. Ayo. Iya, Kelompok lingkaran dulu, Bu. Karena nggak kerja sama kami. Kelompok lingkaran belum baca, Bu. Tuh Ananda Mufidah mau baca, Bu. Saya Bu. Ayo, Tidak bacakan, Nak. Tangan berdarah di luka balut. Ulangi Bu, salah. Yang Tangan berdarah, luka dibalut. Beri Satu, dua, betadi, lebar. Kalau bersin tutuplah mulut agar penyakit tidak menyebar. Terakhir, kelompok persegi. Siapa yang bisa? Juliana, Bu. Liana, Bu. Nah, terus. Iya, Bu. Enggak. Tadi dia yang nulis, Bu. Ayo, Juliana. Bisa, Nak? Bacakan pantunnya, Nak. Belum, Bu. Tadi diajak cerita-cerita sama Siska, Bu. Ampun. Berarti Yuni, silakan baca Yuni. Yuni nggak ngerjain tadi, Bu. Dari tadi ya. Yang nulis Juliana tadi, Bu. Dibuangnya sama dia, Bu. Ayo, Nak. Siapa lagi yang bisa? Atau Ayo, selain Bu. dari kelompok persegi ya, silakan Ariel.
Tunggu ya, Bu. Rambut sehat, rambut subur, susah pasang jepitan, tubuh sehat, kuucap syukur, darah lancar dengan aman. Mantap. Berarti untuk pantun ini nilai dari kelompok persegi dipindahkan kelompok segitiga ya. Jadi nilai kelompok segitiga 200 ya. Nilai kelompok persegi 0. Ini kelompok persegi. Kali, Bu. Si Juliana pula nggak mau maju. Sangat asik, markombur aja. Mermanda-mandanya mereka, Bu. Manda-manda. Astaga. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami, Nak. Bisa ditanya sama Ibu. Sudah pahamkah semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagus lah. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi. Dari 3 kelompok ini, Bu lihat yang paling aktif adalah Lingkaran, Bu. kelompok Segitiga, Bu. Lingkaran. 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 Pindahnya lagi ke kelompok lingkaran. Sama kayak badanku, Bu, gendut. Tingkatkan terus ya, Nak. Harus berani, harus percaya diri untuk tampil di kelas. Sekarang Ibu mau minta anak-anak Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Ayo, Ibu minta dari kelompok persegi lah dulu. Nah, tadi kelompok persegi diam-diam saja. Ayo, kelompok persegi. Simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi itu belajar itu, Bu, jantung yang sakit itu, Bu. Ya. Sama itu yang pakai kursi roda tetangga tuh ada, Bu. Dia stroke kalau enggak salah, Bu. Sakit stroke. Terus pantun-pantun, Bu. Ya, oke, bagus, Uni Utari. 100 untuk kamu ya, Nak. Persegi, Bu. Dapat juga. Tadi, siapa lagi bisa menyimpulkan? 1 orang lagi. Romian. Iya, Bu. Iya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita itu, Bu, anak sehat itu bisa buat pantun. Oh iya, yang sakit nggak bisa buat pantun ya? Iya, Nggak bisa mikir ya, Romian ya. bisa mikir dia nanti. Iya, lalu apa lagi, Nak? Jadi itu ya, anak-anak. Pembelajaran kita hari ini itu terkait penyakit yang mengganggu organ peredaran darah itu ada 4. Dan cara memeliharanya tadi ada 5, sama-sama sudah kita baca tadi. Dan terakhir, kita sudah membuat pantun nasihat. Oke. Ibu berterima kasih untuk kalian yang sangat aktif pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayo. Ayo, Bu. Aku udah terus ya, memang aku ini mantap ini. Luar biasa. Oke, silakan Nak dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari Ada ini, tugas kita, Bu. Ada, Nak, LKPD tadi yang sudah Ibu bagi, tadi ada yang dikerjakan untuk mandiri, Ya, silakan. ada PR kita, Bu. Oh iya, Ibu lupa, tapi kan sudah Ibu sampaikan dari WA grup, Nak. Ada, di WA, Ya, melalui grup sama Ibu atau chatting pribadi anak-anak, jangan oh, malah. Juliana jangan main HP aja, Juliana. Tengok itu. Udah, ayo Nak, kita tutup pembelajarannya yuk. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiklah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Guru. Anak-anak Ibu, selamat siang. Siang, Bu.